Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, alhamdulillah, bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat-nikmat Allah. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, kepada Allah, akan aku tambah. Tapi jika kufur, maka ingatlah bahwa azabku sangat pedih. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ramadan itu adalah tamu yang Allah datangkan kepada kita sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menyediakan keistimewaan-keistimewaan di dalam Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallah azza wa jalla alaikum siyamah, tuftahu fi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr." Bahwa bulan Ramadan yang kita nanti-nanti ini merupakan bulan yang Allah datangkan kepada kita sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana di dalamnya Allah telah mewajibkan kepada kita untuk melakukan puasa. Kemudian di dalamnya juga, atau pada bulan Ramadan itu, dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian dibelenggu pada bulan Ramadan itu pengaruh-pengaruh daripada syaitan. Kemudian di dalamnya juga ada satu malam yang istimewa yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Lailatun khairum min alfi syahr. Begitu keistimewaan bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, kita sebagai seorang yang beriman, maka sudah sepatutnya lah kita untuk menyambut, untuk mempersiapkan kehadiran bulan suci Ramadan ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menyambut kehadiran bulan ini? Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah jaga iman. Jaga iman. Sebab iman yazid wa yanqus. Iman itu terkadang naik dan terkadang turun. Satu di antara ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu puasa. Dan puasa itu adalah dikhususkan, diserukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Maka siapapun dari kita yang merasa beriman, maka ia akan terpanggil dan melakukan puasa. Sebaliknya, jika di antara kita ada yang tidak melakukan puasa dan tidak ada uzur pada kita, ia tidak melakukan puasa, maka yang menjadi permasalahannya adalah keimanan. Yang kita curigai, yang kita pertanyakan adalah keimanannya. Maka oleh karena itu, jadilah bagian
daripada orang-orang yang merasa terpanggil, yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab puasa hanya diserukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan iman ini banyak sekali yang berusaha untuk mempengaruhinya. Hal yang terbesar yang mempengaruhi keimanan kita itu adalah maksiat kita kepada Allah. Pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah, pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah, itu adalah bentuk kemaksiatan, pembangkangan kita kepada Allah, dan itu sangat mempengaruhi keimanan kita. Oleh karena itu jagalah perintah-perintah Allah, lakukanlah dengan baik, jauhilah, hindarilah larangan-larangan Allah. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan adalah diri kita. Persiapkan diri kita, bersihkan zahir maupun batin kita. Zahir kita tentu kita bersihkan dengan caranya. Sebentar lagi kita akan melihat hiruk pikuk ramainya manusia berbondong-bondong menuju ke satu tempat. Mereka pergi ke sungai-sungai, pergi ke pantai-pantai untuk melakukan satu ritual tahunan yang kita sebut, yang kita sering kenal dengan istilah mandi balimau. Dilarangkah mandi balimau? Tentu jawabannya adalah tidak. Yang menyebabkan dilarangnya mandi balimau itu bukan mandinya, tetapi cara mandinya. Tidaklah benar jika kemudian manusia, laki-laki, perempuan, tua dan muda sama-sama menuju ke satu tempat, ke sungai-sungai untuk bermandi bersama, bercampur baur laki-laki dan perempuan, ditambah lagi dengan iringan lantunan-lantunan musik yang semua itu mengundang kemaksiatan. Maka yang terjadi bukan bersih badan kita, justru malah hati kita yang akan semakin kotor. Sebab di dalamnya terdapat banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan. Maka jikalau kita hendak membersihkan diri kita, maka lakukanlah dengan cara yang benar. Tidak harus ke sungai berkumpul beramai-ramai. Cukup kita bisa lakukan di rumah kita, bersih-bersih di rumah kita, lingkungan kita, badan kita, pakaian kita, dan lain sebagainya. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersihkan ruh kita, jiwa kita. Dari apa? Pertama, hubungan kita dengan manusia lain. Hablum minan nas kita perbaiki. Yang kedua, hablum minallah, perbaiki. Hablum minan nas, jika kita ada masalah, jika kita punya dosa dengan sesama kita, maka kita mesti saling membuka, memberi, dan meminta maaf. Karena hanya itulah yang bisa kita lakukan. Sebab dosa kita dengan manusia tidak bisa diselesaikan dengan istighfar. Dosa kita dengan sesama manusia tidak bisa dilakukan dengan taubat. Dengan sholat taubat 1000 rakaat pun dalam satu malam tidak akan pernah bisa menyelesaikan dosa kita terhadap sesama. Maka jalannya adalah dengan cara membuka hati kita, melapangkan hati kita untuk memberi dan meminta maaf. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah istighfar, lakukanlah salat taubat dengan taubatan nasuha. Maka dengan kita melakukan taubatan nasuha, maka insya Allah innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak manapun dosa kita, kalau tulus kita datang kepada Allah, pasrah diri kita terhadap dosa-dosa kita ini,
kita pasrahkan kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, kita lakukan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Maka dengan demikian kita masuk di bulan suci Ramadan ini pun dengan hati dan jasad yang bersih. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita persiapkan adalah ilmu. Sebab asyuru'u ma'al ilmi, bahwa perintah syariat yang ditetapkan, yang diwajibkan kepada kita ini selalu saja diiringi dengan ilmu-ilmunya. Ada ilmunya. Kalau begitu mesti kita pelajari seperti apa puasanya Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah itu memasuki bulan Ramadan, apa yang dilakukan, amalan-amalan apa saja yang dilakukan, maka hanya ada pada majelis-majelis ilmu. Atau kita bertanya kepada para ulama yang paham dengannya, atau mungkin kita dengan cara banyak membaca buku. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapkan itu dengan ilmu. Jadi ibadah yang kita lakukan bukan ibadah yang sekedar ikut-ikutan, ibadah yang hanya sekedar taklid buta. Orang puasa kita ikut puasa, orang buka ikut buka, orang tarawih kita tarawih. Bukan hanya itu, semua itu ada ilmunya. Maka beribadahlah dengan ilmu. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang harus kita persiapkan adalah harta kita. Sebab di bulan suci Ramadan ini banyak sekali kesempatan kepada kita untuk menafkahkan, mengeluarkan harta kita, dan Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda di luar daripada hari-hari biasa. Kalau mungkin hari-hari biasa Allah hanya akan berikan 10 kali lipat, maka di bulan suci Ramadan akan meningkat menjadi 10, menjadi 700, atau bahkan tidak terhingga. Begitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkanlah harta terbaik untuk masuk di bulan Ramadan ini. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, fisik pun perlu kita persiapkan. Bagaimana caranya? Maka dengan cara kita banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik-baik lagi halal. Banyak olahraga. Kemudian, dan ini salah satu tip juga dari Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Bahwa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban agar kenapa? Sebab ketika kita masuk nanti di bulan Ramadan ini bukan lagi latihan berpuasa, sebab puasa sudah kita berlatih di bulan Sya'bannya. Maka Rasulullah SAW kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW banyak melakukan puasa selain daripada bulan Sya'ban. Sehingga dengan demikian ada tersisa kurang lebih 7 hari lagi waktu dan kesempatan untuk kita berlatih. Perbanyaklah berpuasa, setidaknya puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, sekali puasa besoknya berbuka, besoknya puasa, besoknya lagi berbuka. Ini puasa Nabi Daud. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam rangka untuk melatih fisik kita. Kemudian yang berikutnya adalah doa. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kenapa? Sebab boleh jadi umur kita tidak sampai, walaupun hanya tinggal 7 hari. Maka perbanyaklah berdoa, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita di bulan, sampai pada bulan Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian hal penting yang mesti kita ingat adalah jika saudaraku semua masih ada punya hutang puasa di tahun lalu, maka segeralah
dilunaskan. Sehingga hutang puasa tidak bertumpuk-tumpuk, karena secara syariat hutang puasa yang bertumpuk-tumpuk di kemudian hari dia tidak hanya membayar puasa, tetapi dia akan membayar fidyah. Dan fidyah itulah nanti sebagai kafarat yang kemudian nanti akan dilipat gandakan pembayarannya. Tergantung berapa tahun lamanya kita menunda-nunda untuk membayar puasa tersebut. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah mudah-mudahan persiapan-persiapan sebagaimana yang khatib sampaikan ini kita bisa laksanakan dengan baik, kita boleh persiapkan dengan baik sehingga kita masuk di bulan suci Ramadan benar-benar siap sehingga kita melaksanakannya dengan baik insyaallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.